Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas sekali lagi atas pertemuan yang kami lakukan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba yang menyampaikan dan yang mendengarkan ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus selamat kami. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, sampai hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai pelajaran kita ini. Sekarang kita akan membicarakan tentang Tuhan Yesus. Jadi ini sebetulnya ini adalah aplikasi dari semua yang saya bicarakan yang kemarin ya. Nah sekarang kita membicarakan tentang 40 apa yang telah Tuhan lakukan 40 hari pada waktu dia dibaptis, pencobaan, kemudian 40 hari setelah dia bangkit dari kematian. Kita akan membahas tentang Tuhan Yesus. Jadi apa yang tadi kita bahas dari pertama video saya, pertama kali tentang Kaleb, kemudian tentang Musa, tentang Nuh, itu mengenai Tuhan Yesus semua. Itu sebetulnya tentang mengenai Tuhan Yesus. Kenapa saya berbicara demikian? Waktu Nuh itu ada batra suruh dibuat, itu artinya itu Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus ada di batra itu. Tuhan Yesus bersama umat-umatnya. Waktu Musa disuruh membuat bait Allah dan Tuhan bilang aku akan berdiam di situ ya bersama umat-umatku. Jadi batra adalah di mana Tuhan Yesus ada. Kemudian bait Allah di situ juga bait Allah di mana Tuhan itu ada. Kalau Kaleb dan Yosua, apa mengenai Kaleb dan Yosua? Yosua itu adalah Kristus. Ya, dia menggambarkan Yosua itu menggambarkan Tuhan Yesus. Bagaimana waktu Tuhan Yesus ditolak ya sama Kaleb berdua ya, pekabarannya, kemudian 40 tahun kemudian bagaimana nanti akhirnya Yosua yang memimpin sampai ke tanah Kanaan. Itu mengenai Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membahas tentang Tuhan Yesus karena pekabaran ini adalah mengenai seluruh Alkitab yang kita pelajari ini adalah mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semua. Jadi kalau Anda ingin kita saudara-saudari yang mau mempelajari Tuhan Yesus, belajarlah tentang Ka'bah, belajar tentang bait suci, belajarlah tentang bagaimana Nuh membangun batra itu, bagaimana tentang perjalanan Israel dan di mana nanti Yosua memimpin. Ya, itu kita akan pelajari. Dan sekarang kita akan pelajari tentang Yesus 40 hari waktu dia dibaptis. Mari kita pelajari firman Tuhan di sini. Kita tunggu sebentar tentang pada hari ini kita lihat Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat 13 di sini dikatakan Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pada waktu Yesus dibaptis ya oleh Yohanes, itu menggenapi perkataan penggenapan firman Tuhan. Kemudian turunlah Roh Suci ya seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus, dan terdengar ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah kesaksian ya yang tadi saya katakan, bahwa video yang lalu tentang Musa ya tentang Nuh itu di dalam kapal Nuh ya, di dalam kapal Nuh kita tahu kan tadi kan kapal Nuh itu adalah mengenai Yesus. Jadi Yesus ini melindungi umat-umatnya di dalam. Kemudian dari dalam kapal itu keluar empat burung ya, maksudnya bukan 4 burung, ada 2 burung, tetapi ada 4 yang diutus ya, ada 4 yang diutus ya, itu pekabaran malaikat. Kemudian burung gagak dengan pekabaran malaikat yang ketiga itu sinkron ya, sinkron. Kenapa? Burung gagak itu dia terus ya sampai tanah kering, di situ dibilang sampai tanah kering. Demikian juga yang pekabaran malaikat ketiga dari burung merpati itu akhirnya tidak ada lagi karena tanah sudah kering ya, tanah sudah kering. Jadi burung merpati dan burung gagak ini sama-sama sampai tanah kering ya kita lakukan. Jadi ada sebetulnya kalau diperhatikan itu ada 2 burung, burung gagak dengan burung merpati ya. Kalau kita bisa dua saksi ini adalah kesaksian ya Yesus dan roh nubuat, atau yang memelihara hukum-hukum Allah seperti Kaleb, dan yang memiliki iman Yesus ya, memiliki iman seperti Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali kepada yang kita pelajari ini tentang waktu Yesus dibaptis ya, dibaptis kemudian ada suara mengatakan dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya, ini aku berkenan. Jadi Tuhan Yesuslah yang membuat semuanya itu apa yang Tuhan lakukan itu berkenan ya. Manusia tidak ada yang bisa. Jadi Yesus ini sebagai pengantara, Yesus pengantara antara Allah dan manusia. Ya, tanpa Tuhan Yesus kita udah binasa sebetulnya. Jadi apa yang 40 hari ini yang Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, ya kalau kita lihat di sini, setelah Yesus dibaptis, apa yang dilakukan? Maka Yesus dibawa, kita baca Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, ya, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi kalau kita nanti mempelajari bait suci, ya, mempelajari Ka'bah Tuhan, Ka'bah Tuhan, bait suci, ya, kita akan di situ akan ada di pelataran luar itu ada korban bakaran, ada mezbah korban bakaran di situ, kemudian ada tempat untuk pembasuhan, ya, ada pembasuhan, ada tempat pembasuhan. Jadi waktu Yesus itu dibaptis, ya, itu artinya apa? Itu artinya dikuburkan, ya. Artinya dia dikuburkan, ya, dikuburkan. Setelah dibaptis, dikuburkan, baru dia bangkit
dan selama 40 hari, ya setelah bangkit 40 hari dia memberikan nubuat-nubuatan tentang dirinya kepada murid-muridnya, ya, di mana murid-muridnya waktu itu kan sedih, ya, kecewa. Nah, Tuhan menguatkan nubuat-nubuatan tentang dirinya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia nanti akan ke surga, ya, akan ke surga. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis, dia dipimpin oleh Roh Allah, ya, ke padang gurun, dan di situ selama 40 hari. Ya, ingat, selama 40 hari. Demikian juga pada waktu Yesus bangkit dari kubur, dia selama 40 hari. Selama 40 hari dia memberikan semangat, memberikan nubuat-nubuatan, ya, tentang dirinya di akhir zaman. Jadi saudara perhatikan ini, 40 hari ini bukan sembarang Tuhan tulis, ya. Tidak, semuanya ada artinya. 40 hari ini adalah kehidupan kita sebetulnya. Kehidupan kita di dunia ini. Kita di dunia ini penuh dengan pergumulan, ya, dicoba. Pas kita menerima Tuhan Yesus, juru selamat kita, ya, pada saat itulah kita akan dipimpin di padang gurun. Tuhan akan menguji hati kita seperti waktu Kaleb dan Yosua, ya, di padang gurun dengan Musa, semuanya diuji hatinya. Apakah menurut ketetapan, peraturan, dan perjanjian oleh Tuhan atau tidak? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman sekarang ini, yaitu ini adalah sebetulnya sebagai ujian. Apakah kita stay atau kita bertahan, kan begitu? Apakah kita setia ini kalau dibilang bukan hanya setia untuk ini, ya, tetapi setia itu bertahan, ya, bertahan terus dalam iman, kepercayaan, penurutan, ya, itu yang diminta Tuhan kepada kita. Nah, kemudian kita kembali firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang ketiga, Matius 4 ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, ubahlah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian Yesus menjawab, tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita yang pertama, ya, cobaan yang pertama, ya, di dalam 40 hari ini adalah pertama tentang perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Sebetulnya iblis mengetahui siapa Yesus. Yesus ini pasti bisa melakukan apa aja, kan demikian. Karena dia adalah anak Allah dan juga manusia, dan dia punya kuasa untuk mengubah hal itu semua. Dia mengetahui itu, hal itu mudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus itu setiap dia melakukan mukjizat, melakukan apapun, itu bukan untuk dirinya sendiri. Jadi inilah saudaraku yang paling penting yang perlu kita lakukan pada hari-hari sekarang ini. Kita melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan untuk orang lain, pelayanan untuk orang lain. Jadi di sorga itu nggak ada orang yang mementingkan diri. Di sorga itu orang-orang yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Untuk itu Yesus menyebutkan di sini, katanya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi firman Tuhan ini ada di setiap rumah. Di setiap rumah sekarang ini. Dulu firman ini susah ya, susah. Zaman kegelapan ini dicari orang untuk dimusnahkan. Tetapi sekarang ini ada di mana-mana. Ada di handphone atau di mana, ada semua. Tetapi jangan firman Tuhan ini jangan dilalaikan, ya. Harus dibaca terus, karena inilah cobaan, ya. Bila mana kita sehari saja tidak membacakan firman Tuhan yang menguatkan, karena ini makanan kita kan, makanan roti ini makanan. Nah, bila mana satu hari saja tidak baca firman, ya itu pasti orang udah mulai lapar. Kemudian kalau 3 hari ya kurus, sebulan ya mati, kan begitu. Jadi kalau diperhatikan di sini, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kembali ya, firman jangan batasi kuasa Allah, jangan. Ya. Kalau kita percaya sesuatu, kita yakin Tuhan akan memberikan kita makan, kita yakin itu, bagaimanapun caranya. Tetapi adakah kerinduan dari kita untuk memakan firman itu? Soalnya banyak orang disediakan firman banyak tetapi tidak dimakan. Ya, pada zaman ini begitu. Maksudnya benar-benar dimakan ya, dipelajari benar-benar dengan tekun, berdoa, minta petunjuk Tuhan supaya firman itu kita dapat lakukan dengan bantuan Roh Kudus, dan Tuhan akan membantu. Itu yang harus kita minta kepada Tuhan. Jadi benar-benar itu pas kita baca, kita renungan, kita lakukan, itu kenyang kita. Ya, apalagi kita bagi-bagikan kepada orang lain, itu membuat kita jadi kenyang. Pada waktu Yesus ketemu orang perempuan di Samaria, dia bilang saya sudah kenyang. Waktu itu murid-murid kasih makan, tapi dia bilang saya sudah kenyang akan firman Tuhan. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya, kalau kita sudah memperhatikan itu. Jadi Tuhan menunjukkan kita satu ya di akhir zaman ya, firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Makan setiap hari menjadi daging dan menjadi tabiat kita itu. Kemudian pada selanjutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi pencobaan yang kedua ya, di 40 hari ini ya, di depan kita ini pencobaan, itu kepercayaan kita akan sesuatu, entah itu manusia, entah itu jabatan, entah itu pendidikan, entah itu apapun yang kita punya, kita percayakan, kita bergantung kepadanya, ya, itu menjadi berhala bagi kita. Di sini Tuhan diminta supaya jatuhkanlah diri. Waktu di bait Allah sudah jatuh, nanti malaikat akan menatang. Jadi sebetulnya setan ini menguji kemanusiaan daripada Tuhan Yesus, ya, menguji hati. Tetapi Tuhan Yesus kembali kepada firman bahwa dikatakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, kita pun demikian. Apapun yang membuat kita seakan sanggup kita melakukan dengan diri kita sendiri, itu namanya mencobai Tuhan. Ya, mengapa mencobai Tuhan? Karena kita nggak percaya pada kuasa Tuhan, kita percaya pada kuasa diri kita sendiri, dan itu artinya kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan untuk apa? Supaya kita yang meninggikan diri,
itu akan direndahkan, itu kesombongan. Ya. Kalau kita sudah tahu nih, Tuhan akan membantu, ya kita membantu, kemudian kita terjun supaya Tuhan membantu, kan begitu. Tetapi Tuhan tidak perintahkan supaya hal demikian. Nah, kemudian kita maju sendiri seperti Kaleb, ya, Yosua waktu dilempari batu, ya, Kemudian setelah itu kan mereka akhirnya pas mau dihukum Musa kembali lagi, kemudian bangsa-bangsa ini akhirnya maju mau berperang lagi, ya. Tapi bukan perintah Tuhan ke sana lagi, tapi perintah Tuhan sudah harus berputar ke padang gurun, tapi mereka mau ke sana lagi. Itu namanya apa? Itu namanya melawan Tuhan, menguji Tuhan. Ya, kalau begitu ya mereka binasa. Jadi yang kedua adalah kita jangan mempermainkan Tuhan, ya. Jangan mencobai Tuhan Allah kita. Mencobai Tuhan Allah kita itu kita nggak melihat, ya, masa-masa lalu, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, apa yang Tuhan telah pimpin kita, itu yang kita tidak ingat masa-masa lalu. Seharusnya kita harus melihat. Kemudian yang ketiga, kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, yang terakhir adalah penyembahan. Setan mau berusaha. Jadi ujian-ujian yang dibuat setan itu 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 ini akhirnya mau menyembah itu. Jadi semua apa yang di dunia ini yang setan lakukan, ujung-ujungnya supaya menyembah Dia. Nanti akhirnya menyembah patung dan binatangnya, itu yang mau menyembah hari buatan dia sendiri, di mana hukum-hukum diinjak dan dia membuat hukum-hukumnya sendiri, ya. Tapi Tuhan akhirnya berkata, nyahlah. Nyahlah artinya apa? Pada saat itu juga, pada saat dia mau meninggikan diri, Tuhan akan membinasakan dia, ya. Jadi jangan main-main mengenai hal ini, ya. Hanya satu Tuhan yang perlu kita sembah, hanya Tuhan Yesus, ya, yang kita sembah, ya. Karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya seorang diri, dan Dia mati untuk kita, dan kita harus respon mengenai bagaimana kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang tadi saya bicarakan tentang akhirnya ada 3 pencobaan itu setelah 40 hari, ya. Setelah 40 hari baru cobaan itu datang. Jadi demikian juga waktu Yesus bangkit, ya, waktu Yesus bangkit kan, ini ada 4, ini saya membandingkan, ya, waktu Yesus waktu 40 hari berpuasa dan 40 hari waktu dia berbicara tentang waktu kebangkitannya, berbicara dengan murid-muridnya. Kita perhatikan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Coba apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Di Markus, ya, sebentar kita lihat dulu. Tuhan Yesus. Oke. Sesudah Tuhan Yesus berbicara, ya, ini tentang kebangkitan, ya, setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Setelah itu tanda ayat 17, ya, ayat 15 dulu, ayat 15, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi pada saat itu, ya, pada saat itu setelah 40 hari selesai, ya, Tuhan terangkat ke sorga, tapi memberikan pesan dulu, ya, pesan supaya beritakan kepada orang-orang supaya percaya, supaya tidak dihukum. Bagi orang yang tidak percaya akan kena hukuman. Jadi orang-orang yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Kemudian Tuhan akan berikan mukjizat-mukjizat banyak kepada mereka. Itu setelah 40 waktu Yesus bangkit, ya. Nah, 40 setelah Yesus kan waktu dibaptis itu pencobaan datang kan, pencobaan datang. Lihat, pencobaan datang, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berikan perintah, ada perintah, beritakanlah Injil, beritakan Injil. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, pencobaan ini dikalahkan oleh firman Tuhan. Pencobaan akan dikalahkan firman Tuhan, dan dengan respon dengan firman Tuhan ini kita akan menginjil. Akan menginjil, itu ada kesamaan daripada itu. Dan setelah itu ada nanti ada untuk mendapatkan mukjizat atau ini Roh Kudus, ya. Tuhan akan memberikan, katanya, tunggulah, coba kita baca di Kisah Para Rasul dulu, ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1, ya. Ini sebelum Yesus ke sorga, ya. Perintahnya apalagi untuk mendapatkan janji berkat pada murid-muridnya, ya. Ini Yesus, maka bertanyalah, ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dan disaksikan oleh mereka, ya. Kemudian dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, sebelum Yesus terangkat ke surga, ya, Tuhan sudah berjanji, ya, murid-murid itu akan menerima Roh Kudus, Jadi kembali waktu kita ke Nuh, ya, Batra, kemudian Nuh melepaskan burung. Ya. Jadi pada saat ini waktunya itu ada pekabar Tuhan, ya, pekabar Tuhan. Kalau nanti waktu kita lihat Metusala sampai sampai Nuh, ya, Metusala, Lamek dan Nuh, ya, itu masa-masa waktu Metusala itu masa kegelapan, sama seperti waktu Yesus, ya, Yesus mati, kemudian waktu Yesus mati, kemudian
sampai dengan 1844, di tengah-tengahnya itu masa kegelapan, yaitu 1260 pagi dan petang, itu masa kegelapan 538 sampai 1798, ya, sangat panjang waktunya itu. Dan disitulah umat-umat Tuhan itu setelah itu baru 144 itu baru di situ ada penghakiman. Dalam penghakiman itu muncul pas dibentuk gereja Advent, ya. Kemudian pas sudah saat itu baru tuh muncul pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga, dan sekarang ini mungkin pekabaran malaikat keempat sudah mulai. Ya. Jadi tinggal kita tunggu, ya, selesai pekabaran dari umat-umat Tuhan, dari pekabaran malaikat ini sampai pintu kasihan ketutup. Kita tunggu itu. Jadi pada saat itu mereka diminta Tuhan Yesus tunggu 10 hari, ya. Pada waktu Yesus 40 hari sudah kebangkitan, sudah 40 hari sudah dia sudah naik ke surga. Kemudian umat disuruh tunggu 10 hari. Setelah 10 hari, apa yang dilakukan mereka 10 hari itu, bahwa di sini dikatakan pada waktu 10 hari mereka berkumpul, ya, kemudian mereka saling introspeksi diri, ya, tidak ada yang meninggikan satu sama lain, sehati sepikir, ya. Kemudian pas mereka berdoa bersama-sama itu ada angin, ya, ada angin. Coba baca Pantekosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 1, saya bacakan di sini. Ketika tiba pada hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat, kesaksian sudah mulai. Angin sudah mulai masuk. Waktu Nuh, ya, waktu air berkuasa, kemudian datanglah angin menyurutkan air. Waktu zaman Yesus, ya, waktu dia terangkat ke surga kemudian memberikan janji, ya, itu umat-umat Tuhan itu pada kecewa sekali waktu Yesus mati, tidak ada harapan, ya, seakan-akan itu penguasa sudah memenuhi seluruh dunia, ya, tidak ada lagi harapan. Tapi waktu Yesus bangkit, kemudian 40 mereka mulai mengenal Tuhan Yesus lagi, ya. Tuhan Yesus menguatkan mereka. Kemudian mereka melihat bahwa kasih Tuhan, ya, itu ada, ya, kasih Tuhan. Nubuatan tergenapi. Nah, setelah mereka 40 hari itu, mereka akhirnya menerima angin, ya. Angin itu berupa Roh Kudus. Jadi itulah air itu mulai surut, ya. Karena mulai surut apa? Mereka bersaksi, kemudian banyak yang mendengarkan. Sekali bersaksi 1.000, 6.000, kan begitu. Sampai sekarang mungkin orang bingung, wah, kenapa banyak orang Kristen, kan begitu. Jadi orang-orang percaya itu makin banyak. Itulah yang bikin air jadi surut. Kalau dulu air berkuasa itu tidak ada orang-orang yang percaya lagi karena kejahatan memuncak. Kemudian ada angin ini Roh Kudus. Saya bilang kan ada angin yang baik, ada angin yang Tuhan tentukan tidak baik untuk pemusnahan.
Tapi kalau angin dari Tuhan untuk umat-umatnya itu adalah hal yang menjadi berkat, ya. Kemudian mereka menerima Roh Kudus itu, memberitakan, nah itu air sudah mulai surut. Jadi pada saat itu mereka mengabarkan, ya, sampai pada saatnya mereka akhirnya tiba pada umat-umat Tuhan akhirnya, ya, di masa kegelapan. Alkitab tidak banyak pergolakan, makanya pas di sini dikatakan perjalanan umat-umat Tuhan ini memberi kesaksiannya tidak mudah, ya, tidak mudah. Banyak gelombang-gelombang, ya, ada 40 hari setelah ini, ada 40 hari lagi, coba-cobaan lagi. Tapi nanti akan tiba saatnya di mana umat-umat Tuhan itu ada 1844, ya. Setelah itu baru itu ada pergerakan, ya, pekabaran malaikat mulai ada, masa penghakiman sudah ada, ya, masa penghakiman sudah ada. Jadi waktu Yesus dibaptis, ya, pada setelah dia mulai dibaptis, kemudian di padang gurun dicoba setelah 40 hari, ya, kemudian setelah 40 hari kemudian dicoba, pas dicoba baru Yesus mulai bersaksi. Jadi inilah yang saya bawakan dulu yang pertama mengenai Tuhan Yesus yang 40 hari. Nanti yang bagian sekarang ini bagian pertama, nanti akan kita lihat bagian kedua, bagaimana perjalanan umat-umat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, ya, tetap memelihara umat-umatnya, ya, meskipun sudah hampir mungkin tidak banyak kekecewaan, kepahitan, tetapi akan timbul, ya, dari mendung, ya, dari mendung itu lama-lama awan kan bergerak, tiba-tiba muncullah sinar. Jadi puji syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan rohnya kepada masing-masing kita, memberikan rohnya, memberikan kita semangat, pengharapan, dan banyak mukjizat yang dapat dilakukan. Tapi ingat, ada waktunya. Sekarang ini mukjizat tidak diberikan. Kenapa? Karena setan mudah meniru, ya, mudah meniru. Tapi nanti setelah pintu kasihan ketutup, itu bagian kita. Karena kita kecurahan Roh, ya, Kudus, ya, yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Di situ kita akan melihat perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama kita, ya. Jadi Roh Allah itu memberikan kita kuasa untuk melakukan itu. Nanti seruan nyaring, ya, pekabaran malaikat ketiga. Maaf, ya, sebelum pintu kasihan ketutup, ya, saya minta maaf. Sebelum pintu kasihan ketutup, ya, itu kita akan dimeterai, dan itu kita akan loud cry, ya. Kemudian itu Roh Kudus turun kepada kita, kemudian kita mengabarkan di situ ada mukjizat bagian kita sebelum pintu kasihan ketutup, ya, supaya orang-orang dapat bertobat dulu kan. Orang bertobat, kemudian sama-sama menerima meterai, ya, yang di luar kandang, ya. Kemudian mereka akan menerima Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, menuruti perintahnya, ya. Pilihan-pilihan mereka itu, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pintu kasihan tertutup, ya, pintu kasihan tertutup untuk global. Jadi Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Jadi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan nubuatan-nubuatannya untuk membuat orang itu, membuat kita umatnya itu berpaling, ya, bukan dengan kesedihan lagi, tadi berpaling, bahwa kita masih segar. Kedatangan Tuhan itu akan segar di ingatan kita, menunggu kedatangan Tuhan. Itulah yang membuat kita lebih tekun lagi, kita lebih mengasihi satu sama lain,
memberikan pekabaran firman Tuhan dan menunggu dengan penuh persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Baik, itu saja. Nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang kepada kami. Ya Tuhan, Engkau telah mati buat kami ya Tuhan. Semua apa yang Engkau lakukan ya Tuhan, itu dinubuatkan ya Tuhan. Sampai Engkau pun ke surga dan menjadi imam besar. Sekarang ini menjadi imam besar buat kami ya Tuhan. Engkau pun masih memimpin kami. Bapa, bila mana masih ada kesempatan sekarang ini ya Tuhan, biarlah Engkau ampunkan dosa kami bila ada kesalahan ya Tuhan. Karena sebelum itu nanti Engkau akan berpakaian baju kerajaan dan Engkau akan datang ke dunia ini kembali ya Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau ampunkan salah dosa kami ya Tuhan yang kami lakukan. Perbaruilah hati kami dengan Roh-Mu yang teguh. Persiapkanlah hati kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.